Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi burata wa asila. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul muhda sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi thayyibin tahirin, amma ba'du. Fa usikum bin wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan sehat kita semakin mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa Al-Fakir khotib pada kesempatan kali ini. Mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Puasa 1 bulan ini tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Makanya kalau hari ini ketakwaan kita makin menurun, itu jangan-jangan puasanya perlu dipertanyakan. Itu harusnya semakin meningkat dan meningkat. La'allakum tattaqun. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya coba ngambil temanya adalah eratkan persaudaraan dan kuatkan, kokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimudz zillatu ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, duribat alaihimudz zillatu ainama sukifu. Dimanapun kamu berada akan ditimpa kehinaan, illa bihablim minallah, kecuali orang yang selalu menjaga tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hablim minan nas, jangan sekedar hablim minallah saja, Allah menyambung wa hablim minan nas, tali hubungan sesama manusia. Di sini menggunakan kata annas, umum, muslim, mukmin ataupun non mukmin. Kita harus menjaga tali hubungan dengan sesama manusia, apapun agamanya, apapun sukunya. Kita harus menjaga agar apa? Kita tidak rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan tertimpa kehinaan bagi yang menjaga tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ibadah, istiqomah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan semua yang Allah perintah, jauhi semua yang Allah larang. Jangan sampai larangan Allah dilanggar. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hablim minan nas, tidak akan tertimpa kehinaan dimanapun kita berada dengan cara kita menjaga tali hubungan dengan sesama manusia, tidak menzalimi, tidak menyakiti, jaga kerukunan, jaga kedamaian, tidak konflik.
tidak saling bermusuhan, tidak saling membenci dengan sesama, saling mengayomi, saling membantu, menolong. Bagi yang mampu secara ekonomi, bantu saudara muslim kita yang perlu bantuan, dan saling gotong royong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan sampai timpang. Hablum minallahnya bagus, naik, tapi hablum minan nasnya rendah. Ini makanya Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan bi habli minallah wa habli minan nas. Ali Imran 112. Menjaga tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak menyekutukannya. Musyrik, jangan sampai kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menentang Allah, tidak membantah Allah, tidak ingkar kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulah kubitu kama kubital ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yuhadunallah, sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kubitu, pasti akan mendapatkan kehinaan. Kama kubital ladzina min qablihim, sebagaimana terhina orang-orang sebelum mereka. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Menjaga tali hubungan dengan sesama, jangan sampai timpang. Begitupun jangan sebaliknya, sesamanya baik tapi hablum minallahnya tidak baik, timpang namanya. Harus imbang. Menjaga tali hubungan dengan sesama manusia, tidak saling mencurigai, tidak saling merendahkan, menutupi aibnya. Tutupi aib saudara kita sama muslim, meringankan bebannya, menolong mereka yang perlu pertolongan kita, bantuan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innamal mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sesama mukmin ikhwatun, bersaudara. Ini Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah. Jika seandainya ada saudara-saudara kita yang berselisih, berbeda pendapat, damaikanlah. Maaf, jangan sampai kemudian kita ikut mengomporinya. Hablum minan nas, hablum minan nas harus baik. Makanya cermin, ketika hablum minallahnya bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya orangnya hablum minan nas bagus, persaudaraannya bagus. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak saling cakar mencakar, tidak saling mengucilkan dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jangan saling dengki dan iri hati dengan sesama. Jangan mengungkit keburukan orang lain. Janganlah saling bermusuhan, serta jangan menjadi orang yang mengompor-ngomporinya agar dia tidak suka kepada mereka. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau Rasulullah SAW, seseorang telah dikatakan berbuat jahat jika ia telah menghina saudaranya sendiri sesama muslim. Ketika kita sudah menghina, kata Rasulullah SAW, dia telah berbuat jahat kepadanya. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'da. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lain kal bunyan, bagaikan satu bangunan
saling menguatkan, tidak saling merobohkan. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kerjasama mungkin adalah kunci merajut kebersamaan. Tidak egois, tidak merasa paling berjasa, gotong royong dan tenggang rasa. Inilah mungkin sikap mukmin yang harus dibangun untuk memperkuat persaudaraan. Jangan sampai setelah Ramadan ini harus ada perubahan dalam sikap, dalam hati. Ketika ada perubahan menjadi lebih baik, itu menandakan bahwa puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'min ahadukum, kata Rasulullah SAW, tidak dia beriman salah satu di antara kalian, hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi, dia mencintai saudaranya semuslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kata Rasulullah SAW, tidak beriman jika kita masih berbuat menyakiti sesama, menzalimi sesama saudara sama muslim. Oleh karena itu, jagalah persaudaraan kita. Mudah-mudahan kaum Musola Nurul Marjan ini Allah kuatkan persaudaranya dan imannya. Persaudaraan harus diimbangi dengan iman yang kokoh. Ketika persaudaraan tidak diiringi dengan iman yang kuat, akan sia-sia. Begitupun iman yang kuat harus bisa memunculkan rasa hati persaudaraan dalam hatinya. Kemudian apa kira-kira kiat-kiatnya agar kita kuat iman, kokoh imannya? Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang pertama adalah kiatnya mungkin satu, akrab dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita, petunjuk kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yunus 57, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu. Ambil pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Wasyifa'u lima fis sudur, Quran sebagai penyembuh, obat hati kita. Wahudan sebagai petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Bacalah Al-Quran, tingkatkan bacaannya, pahami Al-Quran dan hayati, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yakinlah dengan kita selalu akrab dengan Al-Quran, iman kita akan terus naik dan kokoh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua apa? Kiatnya apa kira-kira? Agar iman kita kokoh dan kuat, istiqomah dengan syariat Islam. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, jauhkan apa yang Allah larang. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istakhamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istakhamu, kemudian dia istiqomah, berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, fala khaufun alaihim, Allah jamin tidak akan tertimpa baginya kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, walahum yahzanun, dan juga tidak ada dalam hatinya kesedihan. Kemudian kita bertanya, saat terkadang hatinya masih sedih, coba perbaiki ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istakhamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah,
kemudian dia istiqomah, berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah, tatanazzalu alaihimul malaik, maka akan turun kepada mereka malaikat sambil mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kau khawatir, takut, wala tahzanu, dan jangan engkau bersedih. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Janganlah kita merasa takut kalau kita sebagai seorang yang mukmin yang istiqomah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga apa? Agar iman kita kokoh dan kuat, jauhi kemaksiatan dan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, maksiat itu ibarat sebuah noda hitam. Menjauhi maksiat akan memunculkan cahaya di dalam hatinya, sehingga hidayah bimbingan Allah akan mudah diterima. Begitupun sebaliknya, ketika orang berlumuran dosa maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan perintah-perintah Allah, maka hati tertutup dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, bagaimana supaya iman kita menjadi kuat? Bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan 28, ya wailata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Artinya apa? Jangan sampai di akhirat nanti kita menyesal, kita menjadikan teman akrab orang yang banyak maksiat, orang yang banyak berbuat dosa. Ayo, akrablah dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita kecipratan semangat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kaum Mushola Nurul Marjan ini, erat persaudaraan dan kuat imannya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mayamin wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi burata wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullah ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wa antahu amanha wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bil madi muzih fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu anhum wa rasyidin Nabi Bakr wa Utsman wa Ali wa ambakati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahu bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wahdul man khadal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ali kalimati ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Sallallahu alaihi wasallam.